Assalamualaikum warahmatullahi wabarakatuh. Innal hamdalillah nahmaduhu wa nasta'inuhu wa nastaghfiruh wa na'udzu billahi min shururi anfusina wa min sayyiati a'malina. May yahdihillahu fala mudilla lahu wa may yudlil fala hadiya lahu. Wa ashhadu an la ilaha illallah wahdahu la syarika lahu. وأشهد أن محمدا عبده ورسوله اللهم صل وسلم وبارك على نبينا محمد وعلى آله وصحبه وسلم تسليما كثيرا أما بعد. Hadirin hadirat jamaah salat subuh yang dimuliakan Allah Subhanahu wa taala. Alhamdulillah, kita bersyukur kepada Allah Subhanahu wa taala sehingga pada hari ini kita masih bisa melaksanakan rangkaian-rangkaian ibadah di bulan yang sangat mulia, di bulan suci Ramadan. Kita berharap Allah Subhanahu wa taala menerima seluruh amalan-amalan yang sudah kita kerjakan selama 14 hari yang lalu. Alhamdulillahilladzi bi ni'matihi tatimmus shalihat. Segala puji bagi Allah yang dengan segala nikmatnya maka sempurnalah seluruh amal-amal saleh kita. Hadirin yang Allah muliakan, di dalam Al-Quran Allah Subhanahu wa ta'ala berfirman dalam surah An-Nisa ayat ke-36, A'udzu billahi minasyaitonir rajim. Wa'budullaha wa la tusyriku bihi syai'a وبالوالدين إحسانا وبذي القربى واليتامى والمساكين والجار ذي القربى والجار الجنب والصاحب بالجنب وابن السبيل وما ملكت أيمانكم إن الله كان لا يحب مختالا فخورا. Dan sembahlah Allah dan jangan menserikatkan Dia dengan sesuatu apapun, dan berbuat baiklah kepada kedua orang tua kalian, kepada karib kerabat, kepada orang-orang yatim, kepada orang-orang miskin, tetangga yang dekat, tetangga yang jauh, sahibu bil jam, sahabat karib, wa bani sabil, ibnu sabil, wa ma malakat aymanukum, dan para budak-budak kalian. Hadirin yang Allah muliakan, pada pagi hari ini tema yang diamanahkan kepada kami adalah menunaikan hak-hak tetangga. Pasti di antara kita menginginkan dalam sebuah kehidupan bermasyarakat, terutama bertetangga, kita mengharapkan kehidupan yang harmonis. Tidak ada saling permusuhan di antara tetangga dengan kita. Dan kalau kita mau mencari sebuah rumah, ya, atau sebuah perumahan, tidak cukup mencari perumahan atau kompleks yang elit atau yang mewah atau yang bagus lingkungannya, tidak. Tapi bagaimana kita kalau mencari rumah, carilah siapa tetangga kita. Itu yang paling utama. Tidak ada gunanya kita punya kompleks, ya, mewah tapi lingkungannya para perampok semua, ya. Setiap hari kerjanya, ya, tawuran di tempat tersebut. Tidak ada gunanya perumahan seperti itu. Tapi kalau sebuah perumahan, ya, sebuah kompleks, Masya Allah, tetangga kita bagus, lingkungannya islami, banyak rumah-rumah tahfidz, banyak masjid-masjid, maka inilah tempat yang sangat bagus. Jamaah dimuliakan Allah Subhanahu wa taala. Nabi SAW bersabda dalam sebuah hadis dari Sa'ad bin Abi Waqqas radhiyallahu anhu. Beliau mengatakan, arba'un minas sa'adah. Ada 4 yang termasuk sumber kebahagiaan seseorang di dunia ini. Arba'un minas sa'adah. Ada 4 yang termasuk sumber kebahagiaan. Yang pertama adalah al-mar'atus salihah, istri yang salihah. Istri yang salihah. Ini sumber kebahagiaan bagi suami dan anak-anaknya. Yang kedua, wal maskanul wasi'ah, rumah yang luas, rumah yang lapang. Ya. Bukan cuma lapang dari sisi fisiknya, tapi
dari hati penghuninya pun lapang hati mereka. Yang ketiga, wal jarus saleh, tetangga yang baik. Ya, jadi tetangga yang baik. Kemudian yang keempat, wal markab al hani'ah, kendaraan yang bagus, kendaraan yang nyaman. Kalau empat ini jamak dimuliakan Allah, kita bisa wujudkan, ini sumber kebahagiaan seorang manusia. Sudah istrinya salehah, rumahnya mewah, luas, tetangganya baik, kendaraannya nyaman. Ya, ini sumber kebahagiaan. Dan lawannya, sumber kesengsaraan adalah lawan dari empat tadi itu. Istrinya yang tidak salehah, kemudian rumahnya sempit, ya sudah sempit mencicil lagi. Yang ketiga, tetangganya yang tidak bagus, setiap hari menyindir, setiap hari menyakiti kita, dan kendaraan yang tidak nyaman. Maka hadirin Allah muliakan, maka tetangga yang bagus atau tetangga yang soleh adalah sebuah sumber kebahagiaan kita. Kita tenang kalau mau keluar rumah. Ya. Makanya ada seorang ketika dia menjual rumahnya, mungkin rumahnya harganya cuma 200 juta Pak, harga pasarnya 200 juta, dia jual 1 miliar. Kenapa? Karena tetangga saya yang mahal, ini tetangga yang mahal, bukan cuma rumahnya, tetangganya pun dijual. Ya. Dia punya tetangga yang bagus. Maka hadirin yang Allah muliakan, ini sangat penting sekali. Dan Islam telah mengatur itu semua. Bagaimana kita bisa memiliki tetangga yang saleh? Maka tunaikanlah hak-hak tetangga kita. Menunaikan hak-hak tetangga bagian daripada bagaimana kita mendapatkan kehidupan yang harmonis. Ada 4 hak-hak tetangga yang perlu kita tunaikan jamaah dimuliakan Allah Subhanahu wa taala. Yang pertama adalah tidak menyakiti mereka, baik dengan ucapan kita maupun dengan perbuatan kita. Jangan sekali-kali menyakiti tetangga kita. Ada yang mengatakan tetangga itu adalah 40 rumah, ya, 40, depan, belakang, kiri, kanan, atas bawah kalau di apartemen. Itu tetangga kita. Ada yang mengatakan tetangga yang berdekatan dengan rumah kita dan satu masjid dengan kita, ini tetangga juga. Intinya adalah tetangga adalah orang-orang yang dekat dengan kita. Itu tetangga kita. Makanya dalam ayat tadi dikatakan al-jari dzil junub, tetangga yang dekat artinya tetangga yang ada hubungan kekerabatan atau tetangga muslim. Kalau tetangga yang jauh yang tidak ada hubungan kekerabatan atau non muslim, Nasrani, Yahudi atau Nasrani. Bayangkan Islam ya memperhatikan tetangga kita. Nah, jamaah dimuliakan Allah Subhanahu wa taala, yang pertama adalah jangan pernah menyakiti tetangga kita, baik dengan lisan kita maupun dengan perbuatan kita. Karena ini ancamannya sangat berat. Nabi mengatakan, la yadkhulul jannah man la ya'manu jarhu baqa'ihi. Tidak akan masuk surga orang-orang yang tetangganya tidak aman dari gangguannya. Tidak akan masuk surga orang-orang yang tetangganya tidak aman dari gangguannya, baik dengan lisannya sering menggosip, ya, atau dengan perbuatannya, ya. Ini tidak boleh jamaah dimuliakan Allah Subhanahu wa taala. Jadi tidak boleh kita menyakiti tetangga kita. Nabi bersabda dalam hadis yang lain, "Man kana yu'minu billahi wal yaumil akhir fala yu'dzi jarahu." Siapa yang beriman kepada Allah dan hari akhir jangan menyakiti tetangganya. Jadi hubungkan dengan keimanan kepada Allah Subhanahu wa taala. Hadirin Allah muliakan, ya. Bahkan seseorang yang berbuat dosa dengan tetangganya, itu dosanya jauh lebih besar dibandingkan dengan bukan tetangganya. Nabi mengatakan, seseorang yang berzina dengan 10 wanita yang bukan tetangganya, itu jauh lebih ringan dosanya ketika dia berzina dengan istri tetangganya. Coba bayangkan, sampai dibandingkan seperti itu. Jadi jangan juga mengatakan, kalau itu berzina dengan orang lain, bukan, ini untuk perbandingan saja. Orang yang berzina dengan 10 wanita yang bukan tetangganya, itu jauh lebih ringan dosanya ketika dia berzina dengan istri tetangganya. Ya, makanya di antara hak-hak tetangga kita adalah jaga mata kita dari melihat istri tetangga kita. Ya, dan ini banyak terjadi juga kasus seperti itu Bapak sekalian. Ketika suaminya pergi selingkuh dengan istri tetangga karena tidak bisa menjaga mata kita. Nauzubillah min dzalik. Dan Nabi beliau juga menyebutkan seseorang mencuri di 10 rumah orang bukan tetangganya, itu lebih ringan dibandingkan dia mencuri tetangga sebelahnya. Ya.
Hadirin Allah muliakan, ini yang pertama, tidak boleh menyakiti tetangga kita. Yang kedua, hak mereka adalah memperhatikan tetangga kita, memperhatikan hak-hak mereka dengan cara ya membantu kebutuhan-kebutuhannya, bersedekah kepadanya kalau dia memang orang yang memang butuh sedekah kita. Sehingga Nabi pernah menyebutkan, idza tabahta, kalau engkau memasak makanan, fa'akfir ma'ahu, perbanyak kuahnya, Pak. Jadi kalau Anda masak, usahakan banyak kuahnya, walaupun mungkin sedikit dagingnya, tapi kuahnya perbanyak. Bagi kepada keluarga tetangga kiri kanan kita. Apalagi kalau mereka sempat mencium bau masakan kita. Bahkan dalam hadis ini dikatakan, ya, tidak halal seseorang, ya, laisal mu'min alladhi yasba wa jaru ja'i ilal jambi. Bukanlah orang yang beriman ketika dia merasa kenyang sementara tetangganya merasa kelaparan. Ya, dia sudah kelaparan, cium lagi bau masakan, tidak dikirimkan lagi. Subhanallah, ya. Makanya perbanyak Pak kuahnya. Tetangga kita itu walaupun mungkin sekedar ya sedikit yang kita beri, bukan jumlahnya Pak Indri, tapi perhatian mereka. Dan coba bayangkan kalau Anda memberi, Anda akan dapat bagian lagi, pemberian lagi. Itu hukum alamnya seperti itu. Kalau Anda memberi, Anda akan diberi. Jadi perhatikan tetangga kita, ya. Sedekahkan. Kalau kita punya harta, ya lebih bagi kepada mereka, ya. Jadi bukan cuma sekedar tidak menyakiti, tapi kita ada empati, kita bantu dia kalau dia membutuhkan bantuan kita. Kemudian yang ketiga, hadirin Allah muliakan, ya, menutupi aib-aibnya dan menasihatinya ketika mereka terjatuh dalam perbuatan dosa. Dan inilah bukti kecintaan kita kepada mereka. Ya, bukti cinta kita kepada mereka adalah kalau kita melihat tetangga kita, misalnya orang yang belum mendapatkan hidayah, ya, dakwahi mereka, ya, nasihati mereka. Dan itulah Nabi SAW beliau mempraktekkan hal tersebut. Beliau punya tetangga seorang Yahudi. Ya, beliau diganggu, dilempari kotoran, tapi dia tetap bersabar. Sampai kemudian anaknya Yahudi itu ya sakit, Nabi menjenguk dan beliau doakan anak itu sampai orang tua mengatakan, masuklah engkau kepada agamanya Muhammad sallallahu. Lihat bagaimana akhlak beliau. Kepada orang Yahudi pun beliau masih berbuat baik selama dia adalah tetangga beliau. Dan yang terakhir, hadirin Allah muliakan, bersabar atas gangguan mereka, ya. Kalau kita sudah dakwai mereka, kita sudah berbuat baik kepada mereka, mereka masih berbuat buruk kepada kita, bersabarlah, ya, bersabarlah. Itu balasannya sangat besar sekali. Sebagai penutup, ada sebuah kisah yang sangat menarik. Ada seorang petani. Petani ini memiliki banyak domba-domba. Dia bertetangga dengan seorang pemburu yang banyak anjingnya, Pak. Setiap saat anjing ini melompat ke rumah petani, iya, dia makan itu domba, dia sakiti domba itu. Sampai dinasihati oleh petani itu, tolong jaga anjing-anjingmu ini. Dia selalu mengganggu domba saya. Tidak mau dengar tetangganya, Pak. Dibiarkan anjingnya itu berkeliaran. Sampai dia datang pada seorang hakim. Sang hakim mengatakan, kalau engkau mau, saya bisa menghukum pemburu itu dan memerintahkan untuk dikurung anjingnya. Tapi engkau akan kehilangan seorang sahabat dan engkau akan memiliki seorang musuh. Anda pilih mana, sahabat atau musuh? Petani berpikir, ini tetangga dekat saya. Saya mau seorang sahabat. Akhirnya sang hakim memberikan dia nasihat. Kalau engkau mau, saya beri engkau nasihat agar dia menjadi sahabat dekatmu. Maka dia pulanglah sang petani. Dia praktekkan nasihat sang hakim ini. Dia pilih 3 domba yang terbaik, Pak. 3 domba yang terbaik dihadiahkan kepada anak-anak pemburu ini. Dia punya anak 3 orang. 3-tiganya diberikan 1 ekor domba yang terbaik. Apa yang terjadi? Anak-anak pemburu ini senang dengan domba itu, jadikan mainan setiap hari, Pak. Akhirnya apa? Agar mainan-anaknya tidak diganggu oleh anjing, akhirnya anjingnya pun dikurung, Pak. Tidak pernah terganggu, tidak pernah keluar lagi anjingnya, sehingga amanlah sang petani tadi itu. Karena kalau anjing dilepas, dia makan juga mainannya anaknya, domba itu. Nah, karena sang pemburu merasakan kebaikan sang petani ini, akhirnya ketika dapat hewan buruan dibagi kepada petani itu. Petani pun demikian. Ketika dia masak domba, dibagikan dagingnya sebagian kepada pemburu. Akhirnya mereka menjadi seorang sahabat dekat. Hadirin yang Allah muliakan, begitulah kita semestinya, ya.
Kalau kita punya tetangga buruk, berbuat baiklah dengan dia. Tidak lama dia akan berbuat baik kepada kita. Kalau kita saling bermusuhan, itu tidak enak Pak. Tetangga dekat, ya tidak bagus sapa, tidak bagus salam, bermusuhan terus, tidak nyaman hati kita. Mudah-mudahan hadirin Allah muliakan, di bulan Ramadan ini marilah kita tunaikan hak-hak tetangga kita, ya, agar kita menjadi sahabat di dunia dan sahabat nanti di surga Allah Subhanahu wa taala. Demikian yang bisa kami sampaikan, semoga bermanfaat. Hadanallahu wa iyyakum ajma'in. Subhanakallahumma bihamdik asyhadu an la ilaha illa anta astaghfiruka wa atubu ilaik. Wa akhiru da'wana walhamdulillahi rabbil alamin. Wassalamu alaikum warahmatullahi wabarakatuh.